lagi keadaan sekarang medsos di mana-mana ini, dengan kita kumpul bisa sharing, that is wonderful, that is the best time untuk setiap kita ini benar-benar melewatkan waktu dengan apa? Dengan fruitful, dengan yang ada buahnya, bukan hanya ya santai-santai begitu toh, tapi that is really the best time. Nah, coba ini bahan yang akan di-sharingkan ada nanti rekan-rekan ya, ini Pak Dharma ada. Jadi nggak usah nyatet-nyatet, yang penting coba nanti kita bisa ikutin dengan baik gimana. Nah, mungkin sebelum sharing ini dimulai, saya ingin menekankan gini. Tadi siapa Pak pemimpin kita Pak Agus sudah ngomong, kita perlu menjadi dewasa. Yang ditinjau dari sudut waktu, Ibrani pun sudah ngomong, Ibrani 5. Itu kita nih jangan minum susu terus. Tadi Pak Alex ngomong itu juga. Nah, ini tepat sekali memang. Saya yakin percaya kita semua ini udah puluhan tahun dalam Tuhan, ya kan? So what? So what? Apakah kita ini ya begini-gini aja sibuk-sibuk gitu? Tidak. David Curtis, yaitu Berean Church di Amerika yang sekarang mencuat terkenal karena dia Berean itu artinya apa? Di dalam Kisah Rasul ada kelompok yang menyebutkan dia itu Berean. Berean itu artinya gini, kelompok ini betul-betul menyelidiki Alkitab. Wow, sangat berkenan di hadapan Tuhan karena mereka tuh mau tahu Alkitab bener nggak tulisannya gini. Nah, makanya itu namanya di kelompok Berean. Nah, gereja di Amerika tuh mengambil nama itu menunjukkan mereka ini sangat getol soal firman Tuhan. Sharingkan ini. Nah, dia ngomong gini, bagi orang Kristen itu, ya, dia sangat menekan gini, kita harus baca Alkitab. Semua orang harus baca, tidak bisa tidak. Nah, terus come to the point, dia katakan gini, sewaktu kita membaca Alkitab, baru membaca tingkatannya, kita lama-lama menemukan satu pandangan soal ketuhanan itu yang lebih baik. Nah, baru tingkatan membaca Alkitab, dia katakan, kita makin lama makin akan menjadi apa? Kelompok minoritas di tengah-tengah orang Kristen, dia bilang gitu. Ini disurvey di mana-mana. Terus dia ngomong lagi, kalau kita menyelidiki Alkitab, kita makin menjadi kelompok yang benar-benar kecil sekali di tengah-tengah orang Kristen. Nah, dia bilang gini, karena gereja sekarang ini ciri-cirinya tidak lain, yaitu gereja wah, besar, dan pelayanan yang ditonjolkan adalah bagaimana entertainingnya yang baik kepada jemaatnya, yang merasakan wah enak didengar apa segala macam. That's it. Nah, dan pun juga dengan punya pemahaman yang paling penting aku tahu soal Jesus, itu dia ngomong gitu juga gitu ya. But in fact it's not, karena kita ini perlu benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini sebagai sedikit ini. Nah, kenapa kita perlu membaca Alkitab? Karena disitulah my word is myself. Jadi firman Tuhan tuh ya yang Kristus itu sendiri, tidak ada yang lain, gitu kan? Makanya kita perlu banget untuk kita benar-benar membaca Alkitab. Dan kita tahu di dalam Alkitab tuh mengandung banyak rahasia, misteri. Ini kita harus tahu. Jadi bukan sekedar hanya membaca seperti komik terus wah ceritanya bagus gini-gini secara literal kita ngartikan, tidak, mengandung banyak rahasia. Nah, di dalam 1 Timothy itu yang terakhir pun juga Paulus ngomong, Efesus 3, Paulus mengatakan, aku ini bersyukur karena aku terima pewahyuan dari Tuhan yang aku sharingkan kepada kalian semua, supaya misteri Kristus, rahasia Kristus itu bisa dibukakan. Nah, itulah berulang kali banyak sekali mengenai rahasia. Nah, Pak Girsang ini juga sering ngomong Amsal 25 ayat 2, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan itu justru memang dia merahasiakan. Nah, kemuliaan anak-anaknya ini, kita-kita ini, yaitu apa? Menyelidikinya. Jadi waktu kita menyelidiki itu, kemuliaan Tuhan itu kita pegang dengan baik. Nah, wow. Jadi dari situ kita tahu kita ada rewardnya, kita ada apa? Ada upahnya di dalam menyelidiki itu. Nah, sesuai dengan tadi yang dikatakan, supaya kita tidak hanya stay statis ya begitu aja, tetapi bertumbuh. Nah, untuk itulah saya ingin membuka dikit. Nah, ini kali seperti tadi yang dikatakan dengan Pak Agus, yaitu kita ini
apa sih Tuhan kita ini udah melakukan sejauh mana kepada kita ini orang yang percaya gitu loh. Jadi bukan sekedar Tuhan tuh baik terus kita mau bukan, tapi kita benar-benar mau tahu apa sih yang Tuhan lakukan, dan amazing, very very amazing. Nah, salah satu yang sebagai awalnya itu jangan lupa kita mesti melihat Lukas 24, mungkin bisa tayangkan tuh segini, ayat 44. Nah, ini adalah sewaktu Tuhan Yesus sudah selesai tugasnya nih. Sebentar lagi mungkin dalam berapa jam dia diangkat, ini kira-kira kalau interpretasi kita. Dia ngomong hal ini penting banget supaya kita tahu. Lukas 24 ayat 44. Kemudian dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu waktu aku masih bersamamu. Karena sebentar lagi dia akan diangkat, gitu kan? Yakni apa? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Jadi tentang Kristus itu semua sudah digenapi. Jadi ini yang perlu sebagai fondasi untuk kita ketahui. Kenapa dia katakan gini? Tentang aku dalam Alkitab apa? Kitab Taurat, para nabi, terus kitab Mazmur, dan next terus. Nah, itu semua tentang Kristus itu sudah digenapi. Itu sebagai landasan yang penting untuk kita pegang dengan baik. Bukan lagi kita katakan masih ini itu dan sebagainya, tidak, tetapi tentang aku. Memang seperti Yesaya 53 itu adalah semua nubuatan dari kitab-kitab itu semua tidak lain menubuatkan apa? Mesias, kedatangannya, apa yang dia akan lakukan, kerajaannya, dan itu seputar tentang Mesias. Itulah kitab-kitab ini semua menulis fokusnya tentang itu. Nah, dia katakan semuanya ini harus digenapi. Nah, itu yang dia katakan begitu. Nah, dari situlah next ayatnya mengatakan, lalu ia mulai membuka pikiran mereka. Nah, pikiran kita ini yang saya alami juga, bro, semuanya. Apa? Sewaktu kita mengakui dan mengimani semua sudah digenapinya ini, pikiran kita mulai terbuka. Pikiran kita mulai terbuka mengenai firman Tuhan. Bukan lagi seperti jam dulu, pokoknya kita sibuk-sibuk gini-gini, bukan. Tetapi ini benar-benar ayat ini berlaku banget. Sewaktu dasarnya itu semua udah digenapi, dan itu adalah iman yang kita miliki. Dia akan membuka pikiran kita untuk apa? Mengerti kitab suci. Puji Tuhan. Makanya inilah sebagai landasan background yang supaya kita tahu. Nah, apa sih yang sudah digenapi? Apa sih salah satu yang sudah digenapi? Coba ini salah satu bagian yang kita sharingkan ini pagi. One of them, supaya kita benar-benar mengetahui how great thou art. Begitu besar engkau Allahku, Tuhanku yang hidup. Nah, inilah sedikit coba kita renungkan baik-baik supaya kita tahu dari situ apa ini. Nah, mulailah dari situ. Coba kita mulai men-sharingkan ini hari, yaitu perkawinan domba, ya kan, Yerusalem baru berpakaian pesta. Apa makna-makna dari ini semua supaya kita camkan baik-baik untuk kita pegang, untuk kita peroleh dengan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan, ya. Bro, aku lihat apa tidak mau diputar sini lebih? Hah? Dia mau melihat saya? Kok saya lihatnya jadi lebih ganteng daripada. Ya, oke. Nah, oke. Mengenai perkawinan anak domba, tidak ada yang lebih jelas lagi perumpamaan di dalam Matius 22. Ini perumpamaan Tuhan Yesus yang mengambil perumpamaan sekali lagi nih. Di dalam perumpamaan ini mengandung banyak rahasia-rahasia. Nah, itu yang kita harus jeli, yang harus kita peka, yang harus kita bisa petik kebenarannya itu, gitu bro. Jangan hanya lewat-lewat itu, jangan. Ini sayang sekali dan ini sangat penting sekali apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Nah, coba kita mulai. Ini mengenai kerajaan surga, yaitu perumpamaan apa? Seorang raja, ya. Seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Anaknya tidak lain siapa? Tuhan Yesus yang dimaksud, ya kan? Nah, dia katakan gini, yang menyuruh hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi tidak mau datang. Ini apa nih? Ini ilustrasi apa nih? Ini merefleksikan apa keadaan apa nih? Yaitu orang Yahudi yang menentang Tuhan Yesus. Kan dia menentang menjadi raja, dia nggak mau itu, dan bahkan sampai akhirnya dipantek,
mati di atas kayu salib karena menentang, diajak tidak mau. Nah, inilah konotasi, inilah hubungannya, konektivitas yang kita renungkan baik-baik. Dipanggil karena begitu Tuhan Yesus sudah naik surga, sudah di atas kayu salib dan bangkit kembali, memenangkan musuh yang terakhir itu apa? Iblis. Maut, ya, dikalahkan, itu tulisannya gitu. Udah menang, dialah sang raja itu. Nah, itulah yang Tuhan orang Yahudi selalu menentang, tidak mau percaya. Nah, inilah yang diibaratkan ini tidak mau datang. Nah, terus next coba. Kita satu persatu coba. Ini perumpamaan. Ia menyuruh hamba-hamba lain, pesannya katakan kepada orang ini, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Jadi hidangannya itu untuk perkawinannya itu, untuk dia sebagai raja diangkat, itu sudah tersedia. Nah, apa yang dikatakan lembu, jantanlah semua disembelih, semuanya telah tersedia. Ini kata-kata tersedia ini berulang-ulang dikatakan. Betul-betul confirm bahwa memang itulah diadakannya pembesar itu datang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang itu tidak mengindahkannya. Nah, inilah gambaran orang-orang Yahudi pada waktu itu yang memang menentang dia ini. Nah, pergilah ke ladang, ada yang mengurus usahanya, ada yang menangkap karena kesibukannya. Nah, ayat 6 bahkan yang lebih cilaka lagi, dia menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Yaitu kejadian murid-murid Tuhan Yesus disiksa, ada yang dibunuh dan sebagainya. Inilah gambaran yang Tuhan Yesus sudah nubuatkan apa yang terjadi. Nah, inilah semuanya yang teruraikan di sini. Nah, terus langsung langsung ya. Oh ya, oke. Nah, ini penting sekali ayat ke-7. Di sini dikatakan, murkalah raja itu menyuruh pasukan ke sana untuk apa? Membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Jadi artinya apa? Inilah kejadian apa? Yaitu akhirnya Tuhan Yesus dengan nubuatannya dia itu, yaitu apa? Bahwa Yerusalem pada satu saat hancur lenyap. Sesuai dengan Matius 24, ya, Lukas 13, Markus 13, Lukas 21. Karena apa? Dia menyuruh untuk orang ini semua membunuh dengan pasukannya. Pasukan apa yang dimaksud sini? Tentara Romawi. Waktu kejadiannya tahun 70, untuk ini semua kan nubuatnya sudah ngomong, satu batu tidak akan berdiri atas batu yang lain, semuanya akan dihancurkan. Nah, ini nubuatan Tuhan Yesus sendiri. Pakai siapa? Pasukan siapa? Pasukan Romawi. Nah, inilah penggenapan dari nubuatan ini yang memang sudah disuarakan oleh Tuhan Yesus sejalan dengan Matius 24, Markus 13, Lukas 21. Ini semua sejalan ini, semuanya dengan ini. Dan akhirnya apa? Membakar kota mereka. Kota mereka ini kota orang Yahudi. Kota yang dimaksud tidak lain kota yang paling masyhur, kota yang paling representatif, yang paling maju dan menjadi pusat, ya Yerusalem itu. Nah, inilah yang dimaksud di sini, sampai dia akhirnya membunuh, membakar kota mereka itu. What happened after that? Nah, next coba diuraikan di sini. Nah, di sini saya mengambil yaitu dari English punya version. Apa sih artinya sebetulnya semuanya ini? Benar, their city burned to the ground. Ya, yang tadi dikatakan itu Inggrisnya dijelaskan gini, that was fulfilled by the Roman Prince Titus, yaitu memang Raja Titus itulah yang menggenapinya dengan pasukannya itu, eventually becoming Emperor of Rome in the Rome War di tahun 67 sampai 70. Jadi benarlah sudah, itulah yang dimaksud apa yang terjadi dengan pembakaran itu kota mereka itu dengan pasukan-pasukannya Titusnya itu. Dan ini confirmation demi confirmation supaya kita lebih ini lagi. Nah, dari situlah setelah kita tahu itu, ayat selanjutnya mengatakan sesudah itu dia katakan namanya, ya udah perkawinan perjamuan sudah disediakan kan, dan mereka tidak mau kan, akhirnya dibakar gitu kan, lanjutkan. Tetapi orang-orang yang diundang tidak mau, tidak layak. Pergilah sekarang apa? Persimpangan jalan. Undanglah setiap orang yang dijumpainya. Terus dikatakan baik yang baik maupun yang jahat. Nah, ini semua. Ini siapa ini? Orang-orang persimpangan jalan. Kita semua.
Kalau orang Yahudi menolak, kita inilah sekarang keturatan kasih karunia-Nya itu. Justru karena mereka menolak, kita sekarang dapat bagiannya itu. Nah, inilah puji Tuhan luar biasanya di sini. Jadi persimpangan jalan itu artinya apa? Dia udah nggak pilih-pilih lagi. Semuanya orang dipanggilin. Di sini dikatakan apa? Baik yang jahat maupun yang baik. Memang kita diundang Tuhan tuh emang yang ditanya lebih baik. Nggak ada. Semuanya. Nah, itu semuanya dipanggil tanpa syarat, bukan kebaikan kita. Inilah maksudnya di sini. Jadi semuanya kan di persimpangan jalan tuh dipanggilin semua orang-orang Yahudi. Nah, penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamunya itu. Jadi pertanyaannya, perjamuannya itu sudah berlangsung belum? Sudah jelas, karena sudah tersedia. Akhirnya yang tidak mau ya dibunuh, dibakar. Sekarang yang persimpangan jalan dipanggil seperti kitabnya status sekarang ini sudah ikut di dalam perjamuan pernikahannya itu. Jadi bukan sesuatu yang kita mau nunggu bagaimana, tidak. Nah, that is so good. Nah, sejak saat itu perjamuan sudah dilangsungkan, tapi bukannya terus selesai, tidak. Ongoing sekarang ini setiap kita ini kalau kita memberitakan firman, Injil, terus orang membuka hati terima, dan itulah perkawinan tuh karena menerima dia inilah sebagai raja ini, itulah yang diartikan perjamuannya itu terjadi ongoing dengan setiap orang-orang yang buka hati, yang menerima dia sebagai rajanya itu. Nah, next dulu ya. Nah, dari situ dikatakan, nah itulah yang sudah terjadi dengan semuanya itu. Di lain kitab yang lain, konektivitasnya yang ada ini, coba kita lihat. Kita sering mengambil Wahyu 19 ini, yaitu apa? Perkawinan di udara dan semuanya ya. Nah, haleluya, karena Tuhan Allah kita Maha Kuasa telah menjadi raja. Betul, ini memang sudah menjadi raja, ya kan? Terus dikatakan, mari kita bersukacita, sorak-sorai memuliakan Dia. Hari perkawinan domba telah tiba. Jadi sejak Wahyu ditulis, yaitu sebelum tahun 70-an itu, memang sudah mendeklarasikan, ini pun juga sejalan dengan nubuatan tadi Matius. Dia telah menjadi raja, perkawinan domba itu telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya itu siapa? Yang orang-orang yang percaya itu, orang-orang yang diundang, yang mau masuk ke dalam perjamuan itu. Nah, maka itulah seperti ayatnya Matius 16 ayat 28, yang hadir di sini ada yang belum mati, mereka melihat anak manusia sebagai raja dalam kerajaannya. Wow, satu ayat dengan ayat yang lain kita menemukan yaitu apa? Alur benang merahnya yang mengkonformasikan dialah sebagai raja itu sudah datang sebelum di antaranya itu ada yang belum mati. Siapa yang dimaksud antara itu? Murid-muridnya. Ini kan Tuhan Yesus di Matius 16 ini ngomong sama muridnya. Siapa? Salah satu Yohanes. Yohanes tuh mati tercatat dengan sejarah 100, I don't know, ada yang bilang 101, 103. Memang dia belum mati. Nah, itulah dia sudah datang sebagai raja. Nah, dari situlah kita mensimak dengan baik penggenapan ini semua. Statusnya dia sebagai raja pun sudah terjadi dan sudah mengadakan perkawinan-perkawinan. Maka itu haleluya, bersukacita karena telah tiba semuanya perkawinannya ini. Next dulu ya. Nah, seterusnya dikatakan dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Kita ini secara rohani ya, secara rohani kita ini sudah berpakaian kain lenan halus. Karena apa? Kita sudah berpartisipasi di dalam perkawinan anak dombanya ini, ya kan? Nah, kain halus yang putih bersih ini artinya apa? Yaitu perbuatan yang benar, karena kita sudah dibenarkan oleh Dia. Status kita ini sudah dibenarkan. Makanya inilah pakaian yang kita pakai, dan tuliskanlah berbahagia mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Perkataan ini benar, perkataan ini adalah dari Allah. One thing to know, teman-teman semua, perjanjian lama selalu kita katakan kita ini hambanya. Hamba itu kalau Inggrisnya slave, lebih kasar lagi loh, budak kita ini itu. Nah, status kita ini waktu perjanjian baru diangkat menjadi anaknya.
Ya, itu ayatnya ada kan, Yohanes 1 apa gimana. Terus kita diangkat apa? Menjadi sepekerja. So, tends to be close, bahwa Kristus itu begitu dekat kepada lingkungannya yang percaya sama dia. Terakhir ini status kita tuh udah naik lagi menjadi apa? Kalau kita sudah dalam perkawinan dengan dia dan kita ini pengantin wanitanya, kita ini adalah pengantin perempuannya itu, mempelainya itu. Tidak ada yang lebih dekat lagi. Nah, nanti kita akan uraikan confirmation demi confirmation supaya kita tahu status kita ini benar-benar bagaimana sebagai orang yang percaya di dalam dia ini. Nah, inilah makanya telah benar dari Allah ya. Selanjutnya bro. Nah, inilah yang dikatakan mengacu nih Revelation 19 Inggrisnya lagi supaya kita coba meneliti lebih baik. The wedding celebration of the Lamb has come. Nah, ini diartikan intimacy that Jesus shares with his beloved bride. Jadi ini arti rohani itu Jesus tuh sudah intimate dengan bride-nya, dengan pengantinnya itu, sudah menjadi satu gitu kan, intimate, yaitu di Hosea maupun Efesus. Dan nanti kita akan menyinggung Efesus ini. This wedding feast is more than a future event. Ini bukan future event, itu sudah already happen. Taste of now, yang sekarang ini, yaitu tertulisnya dari itu, as we live as one with the bridegroom. Jadi sudah kita hidup ini sebagai suami istri yang dikatakan itu. Nah, inilah arti dari Revelation 19 itu yang dikatakan itu. Jadi as now, mulai dari sekarang waktu Revelation-nya dan go onward sampai sekarang ini bagi setiap orang percaya statusnya itulah sudah ada di dalam hal-hal ini. Nah, ini dikatakan Hosea 2 tadi yang dikatakan dulu nubuatan, I will commit myself to you, take you for my wife forever. Inilah nubuatan dari Hosea. Memang dia akan mengambil kita ini sebagai sebagai pengantinnya forever, untuk selanjutnya dan seterusnya, kekal selama-lamanya itu. Nah, ada nubuatan yang dikatakan juga bro. Nah, itu semua yang tadi udah kita ini. Nah, dari situ connect-nya kemana? Kalau tadi itu Wahyu 19, coba kita teruskan sekarang ke Wahyu 21. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Yerusalem talking about what? Apakah ini benar-benar kota fisik atau gimana? Bukan. Nah, coba kita lihat. Yerusalem baru turun dari surga. Jadi bukan kita yang nanti naik ke sono, tapi justru dari surga yang turun loh. Artinya apa? Ini penggenapan apa? Doa Bapa kami, bukannya gitu. Ya kan? Biar apa? Kerajaanmu turun, ya kan? Inilah terjadi. Yaitu artinya apa? Sewaktu semuanya udah digenapi tahun 70, waktu kotanya itu dibakar, itulah dia datang sebagai ini menjemput pengantinnya. Karena kata-katanya gini, jadi berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi itulah saat-saat di mana pengantin perempuannya ini berdandan untuk menjemput dia gitu. Nah, itu terjadi dengan connect di dalam tadi tahun 70 membakar kota dan sebagainya itu. Bukan lagi untuk yang nanti-nanti, tidak. Nah, inilah kita ini adalah di dalam Yerusalem baru, tubuhnya dia, nanti connect-nya ke tubuhnya nih. Jadi ini nyambung semuanya supaya kita ketahui dengan baik. Maka itu Ibrani 12 ayat 22 pun mengatakan, kita ini sudah datang ke Bukit Sion. Sudah datang ke Bukit, yaitu apa? Kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Itulah artinya Yerusalem baru, bukan lagi yang fisik-fisik yang kita bayangkan, tetapi itulah yang diartikan Yerusalem surgawi ini, yaitu kota Allah yang hidup ini. Dia membangun kota, bahkan dia diam di tengah-tengah umatnya, yaitu kita ini sama Kristus sudah menjadi satu di dalam ininya, konteksnya sebagai Yerusalem baru ini. Nah, itulah coba kita telusuri terus supaya kita belajar bro, sama-sama kita belajar, kita bertumbuh supaya kita mengetahui yang lebih ini. Nah, ayat 3 selanjutnya dikatakan, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ini disebutkan ini padahal nubuatannya itu udah lama. Di dalam Imamat 26 sudah mengatakan gini. Awal dari apa? Perintah Allah kepada siapa? Musa untuk membuat apa? Tabernakelnya itu. Di Imamat sudah mengatakan gini.
Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengah kamu. Nah, itu perintahnya Tuhan. Memang secara fisik diadakan tabernakel, tetapi wujudnya akhirnya ke dalam Kristus, itu sudah di dalam roh. Di dalam itulah Yerusalem baru itulah yang dimaksudnya. Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Inilah kehendak Allah dari awal. Sejak imamat sudah menghendaki itu. Bangunlah tabernakel, karena saya ingin dekat dengan kamu. Aku ingin hidup bersama-sama dengan kamu. Nah, wujudnya itu di Wahyu 21 ini. Jadi aku, kemah Allah itu ada di tengah-tengah manusia, diam bersama-sama dengan mereka. Bukankah kita sekarang ini sudah hidup di dalam Kristus? Kristus sudah dalam kita, aku dalam kamu, kamu dalam aku. Inilah kemah yang dimaksud, yang dia hidup di tengah-tengahnya. Mereka akan menjadi umatnya, ia akan menjadi raja mereka, Allah mereka. Nah, inilah penggenapan demi penggenapan dari apa yang mewujudkan semua yang diceritakan itu. Lebih telak lagi dikatakan gini, Yohanes 2. Jadi kita pun semuanya tahu. Jadi Tuhan Yesus ngomong gini, tahu-tahu kepada orang Farisi, aku akan merombak bait Allah itu dalam 3 hari, aku akan bangun kembali. Nah, di sini tercatat ayat 20-nya tidak tertulis. Mereka heran-heran, mereka menganggap bait suci itu dibangun 46 tahun loh. Kok bagaimana kok bisa ngomong dirombak 3 hari kemudian udah mau dibangun lagi? Nah, tiap kata apa yang Kristus katakan, teman-teman semua ingat, dia pernah ngomong di dalam Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku ini adalah apa? Roh dan hidup. Perkataannya Tuhan Yesus itu tidak ada yang merujuk kepada fisik. Nggak ada, bro. Semuanya adalah pada intinya, pada dasarnya adalah perkataanku adalah roh. Roh yang hidup. Karena roh itu kekal. Kalau kita melihat yang sementara ini, semua fisik ini semua hanya sementara sifat. Jadi kita lebih baik kita sekarang merujuk kepada yang kekal, yang roh itu. Karena itulah yang maksud Tuhan untuk kita sama-sama dia di dalam kekekalannya. Hidup kita nanti ini di dalam roh yang kekal. Fisik ini kita tinggalkan, kita kembali kepada tanah, debu, kembali kepada debu, that's it. Tapi roh kita ini bersama jiwa inilah, dalam roh kekekalan Tuhan ini kita masuk ke dalam kekekalannya. Nah, inilah grand desainnya Tuhan. Makanya kita perlu tahu, makanya inilah sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. 3 hari aku akan rombak kembali. Yang dimaksud di sini bait Allah ialah apa? Tubuhnya sendiri. Kalau 3 hari sudah dibangkitkan, sudah dibangun dengan tubuhnya sendiri, apakah tubuh Kristus yang dimaksud ini sudah ada belum? Sudah ada di tengah-tengah kita. Dia kan udah mengatakan 3 hari dia membangun kembali. Artinya dengan itulah kita sekarang ini ada di dalam tubuhnya itu yang terkenal. Kita semua ngomong bahwa the body of Christ is already within us. We are one of the member of the body of Christ itu. Jadi bukan lagi kita nanti tidak. All the churches, all the community, all the believer, itu that is a part of the body of Christ himself. Nah, itulah apa yang diwujudkan 3 hari akan dirombak dan akan didirikan tubuhnya sendiri nih. Karena apa? Tuhan Yesus sudah nggak mau fisik-fisik lagi. Bangunan-bangunan yang megah-megah tempel itu udah dinubuatkan akan dihancurkan, yaitu tahun 70. Nah, itu melengkapi semuanya ini supaya wujud ini selesai seperti apa yang dikatakan, yaitu baitnya sekarang diganti dengan tubuhnya sendiri. Kitalah ada dalamnya, dan ada ayat mengatakan dialah telah menjadi apa? Kepalanya itu. Makanya keluhan Tuhan Yesus dulu yang mengatakan kalau serigala ini punya liangnya sendiri, anak manusia ini mau bagaimana taruh kepalanya. Itu keluhan karena Tuhan Yesus waktu itu belum mati, belum menyelesaikan di atas kayu salib. Tapi setelah selesai kayu salib dan bangkit, inilah wujudnya, yaitu aku telah menjadi kepala, aku dengan tubuhnya, yaitu orang-orang yang percaya ini sudah terkonek menjadi satu, sudah tidak terpisahkan lagi. Nah, itulah hal secara pemahaman roh yang kita ketahui. Maka itu Efesus 1 mengatakan segala sesuatu telah dilakukan, telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Karena dia udah menang, udah segala-galanya udah dikalahkan. Nah, itulah dia udah diletakkan di bawah kaki Kristus.
telah diberikannya apa kepada jemaat sebagai apa? Kepala. Telah. Dia ini telah menjadi kepala. Kita ini menjadi apa? Jemaat ini adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya dia memenuhi segala sesuatu yang ada. So praise God. Kitanya adalah part of the body, kitanya adalah umatnya, kitanya adalah anggotanya, dialah kepalanya. Nah, dengan inilah in connection dengan apa? Kita ini sebagai pengantin, dia ini sebagai pengantin laki-lakinya itu yang seperti tadi yang dikatakan Yerusalem baru itu. Maka itu, nah sekarang kembali the most crucial part dari apa yang tadi dinubuatkan Matius 22. Ini lanjutan yang tadi itu. Tadi kan dikatakan murka, terus kemudian diitukan, tetapi selanjutnya yaitu perjamuannya waktu terjadi sendiri. Ada tulisan yang interesting sekali, yaitu ketika raja masuk bertemu dengan tamu-tamunya, ia melihat seorang tidak berpakaian pesta. Penting loh ini, arti dari ini, tidak berpakaian pesta. Bagaimana kau bisa masuk ke sini tidak mengenakan pakaian pesta? Kalau kita diundang dan terus tidak berpakaian pesta, katakan masih apa ini, lancai-lancai, ini itu padahal itu undangannya udah jelas undangan pesta apa, nah, kita, nah itu artinya bisa ada 2-3 arti yang beda, yaitu kesatu, yaitu ignorance, pesta, aku mah udah nggak percaya lah kalau dia mau pesta bagaimana, udahlah aku biasanya datang, bisa gitu ya kan. Ada satu yang memang bodoh-bodoh tidak mengetahui kalau itu dalam keadaan pesta pernikahan, mungkin bisa gitu juga ya. Terus hal yang lain macam-macam, tetapi intinya yaitu ditegur benar-benar oleh sang raja ini, bagaimana kok kamu bisa masuk tanpa pakaian pesta. Nah teman-teman, anjuran saya, setiap kata-kata firman tuh simak baik-baik, itu artinya betul-betul penting sekali. You know, ini saya ingin tambahkan dikit. Columbus menemukan benua Amerika, ada ceritanya loh. Ceritanya gimana, pernah dengar nggak? Dia ini orang percaya juga, ya kan? Dia menemukan di dalam Yesaya 40, bisa nggak juga mungkin klik. Yesaya 40 ayat 22. Hanya satu-satunya ayat itu tertulis bahwa gini, aku duduk di atas bulatan bumi, ya kan? Untuk memimpin, untuk menaklukkan apa segala macam. Dan dari ayat itu, tahu-tahu dia dapat revelation Tuhan bahwa bumi itu bulat. Karena itu dia meyakinin sekali dia kalau berlayar itu pasti akan balik lagi. Jadi bukannya tidak itu, dengan keyakinan itu akhirnya dia discovering the American continent. Ada kan? Nah ini dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang lah, membentangkan ini langit seperti memasang seperti kemahan. Ini semua adalah bahasa-bahasa apokaliptik, bahasa nabi yang selalu membentangkan kain lah apa semua, terus apa dikatakan menaik di atas awan-awan, menggulung bumi lah. Itu semua bahasa-bahasa nabi yang tidak lain memang kiasan, tetapi hanya mengandung arti-arti tertentu yang dikatakan. Dari ayat ini saja dia menyimak satu hal, bahwa bumi ini bulat. Maka itu dia berani berlayar dan tidak takut, dan akhirnya bakal akan kembali. Nah itulah sejarah yang tercatat. Atau Exxon Mobil, yaitu origin dari segalanya minyak yang terbesar dari Amerika, yaitu sekarang itu yang Mobil, terus kemudian Texas Oil, itu dulunya itu hanya satu company. Company itu menemukan minyak di Middle East gara-gara apa? Membaca ayat juga, yaitu apa? Musa waktu kecil dimasukkan ke keranjang, di situ ditulis dia dibubuhi dengan tir. Dari kata-kata tir ini mereka tahu, wah inilah mengandung minyak. Dari situlah ini sekelompok orang Amerika mulai menyelidiki. Nah akhirnya menjadi kerajaan minyak yang terbesar. Itu gara-gara karena dari situlah mereka menjelajah ke Middle East itu. Nah, inilah hal-hal mengandung rahasia yang luar biasa yang kita bisa itu kan semua. Nah, kembali ke sini, kenapa kok kamu tidak pakai pakaian pesta? Next bro, orang itu diam aja,
yaitu apa? Kesatu tidak menggubris, kedua tidak bisa menjawab karena ya apa kebebalannya mungkin masih terus berkekeh tidak mau ini itu. Nah itulah, nah akhirnya apa yang terjadi? Ikatlah kaki tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan. Inilah kertak gigi yang terjadi terhadap apa? Orang ini yang gara-gara tidak berpakaian pesta. Maknanya apa, teman-teman? Ini bukan judgment atau whatever. Udahlah, kita tidak baik. Tapi yang penting, biarlah kita mengetahui status kita ini udah berpakaian pesta. Kita ini sudah menjadi mempelainya. Nah, ini yang ingin ditekankan di sini. Jadi jangan bilang nanti. Akibatnya seperti statusnya orang ini. Raja sudah masuk, sudah melihat, loh kok nggak berpakaian pesta? Tidak mengakui, tidak menerima, atau ignorance, atau apa. Nah, jangan sampai kita trap into that situation. Kita benar-benar glorify dia. Kita bersyukur karena kita ini sudah diangkat derajat kita paling yang status yang paling tinggi, yaitu mempelai itu sendiri yang jelas dengan kata-kata, dengan firman ayat-ayat itu, timeline-nya kapan, ibaratnya kapan, perumpamaan itu semua satu persatu sudah menandakan hal yang jelas semuanya itu. Nah, makanya di sini dikatakan banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita perlu mengambil hikmat yang baik supaya kita ini benar-benar tergolong yang paling tidak sedikit yang dipilih ini deh. Jangan sampai nanti ini itu gimana. Nah, maka inilah teman-teman semua supaya kita tahu. Dari situlah kesimpulannya kerajaan surga sebagai raja mengadakan perjamuan untuk anaknya, ya. Tidak diterima, tidak didakkan, bahkan dibunuh orang-orang yang dipanggil itu. Murka raja, suruh pasukan membunuh, membakar kotanya. Itulah keadaan yang terjadi di Yerusalem pada tahun 70 itu. Perjamuannya terus diadakan mengundang semua orang luar. Ya kita inilah bagian dari orang luar itu yang akhirnya istilahnya kalau bahasa kerennya hoki. Kita punya hoki ini. Sekarang kita bisa diterima masuk ke dalam perjamuan kawinnya ini. Semua orang jalanan itu adalah orang-orang kita ini. Nah, next bro. Ya. Nah, dari situlah kita tahu apa bagaikan Yerusalem baru telah turun. Ya kan? Kristus ini sudah turun di tengah-tengah manusia. Dia tidak mau dijemput di atas, tidak. Dia ini sifatnya mau berkumpul dengan orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya ini. Makanya dia turun dari surga dan datang bersama dengan pengantin perempuan yang the body of Christ ini yang sudah terbentuk. Kitalah part of it, kitalah anggotanya itu. Dan yang tidak berpakaian, menolak, tidak siap kayak atau apa gimana, dicampakkan ke dalam kegelapan dan sebagainya. Nah, dari situlah kita tahu mengakhiri semuanya ini, biarlah kita bersyukur status kita ini mempelainya karena kita orang percaya. Dan kita imani kita ini sudah berpakaian pesta karena kita sudah di dalam perjamuannya dia. Status kita ini sudah menjadi mempelai. Nah, untuk itu ya misalkan ada sharing mengenai keluarga yang baik ini itu, terus kita dibimbing oleh Tuhan. Yes, that is right. At the level of the beginning stage memang begitu. Kelanjutannya apa? Kita ini sudah menjadi mempelainya. So he is already in the midst of our life. Kita ini semua adalah mempelai wanitanya. Ada nggak teman-teman yang pernah pikirkan? Matius pun juga pernah ngomong gini. Kan ada orang Yahudi mencobai Tuhan Yesus juga ngomong gini. Tuhan, kalau ada suami istri ini terus suaminya meninggal, istrinya gimana? Nah, tradisi Yahudi, suami itu harus meneruskan karena belum ada keturunan. Jadi dia harus mengawinin apa? Saudaranya lagi itu. Terus dikatakan, nah kalau itu meninggal lagi gimana? Ya saudaranya lagi. Nah, terus dikatakan di situ bahwa tahukah kamu di dalam alam roh, di dalam dunia yang akan datang itu dikatakan gitu, itu sudah tidak ada hubungan suami istri secara manusianya ini. Kita semua ini di hadapan Tuhan adalah mempelainya dia. Dari situlah kita mensimak, memang benar-benar perlu sekali kita ketahui future kita selanjutnya itu kita dengan Tuhan. Dialah yang mempelai laki-laki, kita yang wanitanya. Semua kita ini semua dengan istri kita semua, bukan lagi kita sama suami istri masih terus gini, tidak lagi loh statusnya. Nah, ini coba simpulkan baik supaya kita tahu
future kita ini kemana? Status kita ini apa? Supaya kita tidak salah dan kita betul-betul apa? Bertumbuh di dalam Kristus. Usia-usia kita sekarang ini yang kita cari apa? Tidak lain adalah berbuah di dalam Kristus, ya kan? Boleh kita lakukan ini, sejauh kita bisa ini itu. Saya kalau pikirin dulu ke sana sini, sekarang mungkin sudah nggak bisa kayak begitu lagi, ya kan? Tetapi biarlah kita berbuah apa? Dalam mengenal Dia lebih dan lebih. Itulah definisi berbuahnya itu dalam Matius 13 itu. Jadi kita mengenal Dia lebih, itulah berbuah 30, 60, 100 kali lipatnya itu. Dan itulah yang Dia kehendaki, supaya kita benar-benar bersatu dengan Dia. Kita sudah di dalam status mempelai. Jangan sampai denial, yaitu penolakan ini terjadi gara-gara apa? Oh, belum, nanti aku ini. It's nothing about physical world anymore. Everything is spiritual. Yang Tuhan sudah berikan perumpamaannya, timelinenya, kejadiannya, yang semuanya dirangkum dengan jelas, satu dengan lain sudah terkonek dengan jelas. Yaitu tubuhnya Dia sendiri, inilah yang menjadi tubuh Kristus. Kita ini orang percaya, orang gereja-gereja ada di dalam tubuhnya yang sudah terkonek, kepala dengan tubuhnya sudah menjadi satu. Puji Tuhan. Terima kasih, thank you untuk waktunya. Bentar lagi kita akan makan, habis itu diteruskan lagi sharing yang selanjutnya. Pak Girsang dari tanya jawab. Thank you. Oh iya. Kami nunggu makanan ya. Iya. Yang pakai pakaian pesta cuma Agus Manta doang. Itu baju kawin itu. Kawin. Jadi yang masuk cuma dia aja. Ya. Sambil Jadi, nunggu makan siap. question and answer. Sambil nunggu makan. Sudah pesan belum makanannya udah? Udah. Mending makan dulu dong. Iya. Suruh siapin aja. Question and answer dulu, Pak. Ini sarapan aja belum. Tunggu, beri applause dulu dong. Buat pastor kita. WP Wilson Pribadi. Enggak begini loh. Saya bingung ya. Hafal ayat itu di luar kepala gitu loh. Iya. Kita mesti kagum dulu ini dulu ya. Artinya kita harus apresiasi dan semua kita ya. Bisa seperti itu. Berarti ada pergaulan, intimasi. Kalau nggak intimasi mana bisa kan gitu. Nah itu dulu. Talenta. Yang di luar kepala itu di dalam kepala. Iya. Jadi begini teman-teman. Saya selidiki ya. Memang Tuhan sedang katakan mengaruniakan ya. Supaya kita nggak tahu zaman ini ke depan seperti apa. Pokoknya Tuhan mau kita ini umatnya cepat-cepat dewasa gitu loh. Jangan terus diam di tempat gitu loh, enak, nyaman di gereja, di mana gitu loh. Ya minum pucuk terus. Tapi emang benar, gerakan ini bukan hanya di sini CCM atau di sini, tapi di lain-lain juga saya lihat gerakannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan full gospel nggak ketinggalan. Berduluan malah. Sudah duluan. Mudah-mudahan. Nah, yang namanya Christ in you, Christ in me, Christ in us, itu sebetulnya menjadi dasar. Kenapa? Nah ini ada satu kata-kata ini yang begini ya. Ini bisa diucapkan. When you are in Christ, nah kita ini baru tahap when you are in Christ. When we are in Christ gitu kan. That is your identity. Itu baru KTP gitu loh. But when Christ is in you, that is your life. Jadi Kristus harus hidup. Dia hidup 2000 tahun lalu. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus menghidupkan Kristus itu di dalam kita? Apa yang Yesus lakukan, kita bisa lakukan. Amin nggak? Amin.
Nah, itu yang Tuhan mau zaman Berarti ini. udah jadi main play dong. Jadi waktu Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, kita juga bisa menyembuhkan orang sakit. Waktu Tuhan bisa berkhotbah kepada pemerintah-pemerintah, ada Pak Jokowi dan sebagainya, kita juga bisa. Bangkit orang mati kita bisa. 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 Karena Yesus bisa. Kalau kita nggak bisa, berarti itu cuma identity doang. Kristen KTP. Kristen KTP atau Kristen Belum jadi play dong. belum menjadi mempelai. Nah, tapi when Christ is in you, itu baru kehidupan kita. Kemana-mana, Yesus menghidupi kita. Ada dalam kita. Dan orang melihat ada Yesus gitu loh. Bukannya Tuhan, bukannya hantu gitu, tapi Tuhan gitu loh. Murid-murid aja dulu sering keliru kan gitu. Lihat Tuhan, bukan hantu. Jangan sampai itu. Berarti kita masih suam-suam, masih kenal-kenalan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira itu. Nah, tolong pikirkan pertanyaannya sebelum makanan datang gitu kan. Juga pertanyaannya yang dewasa gitu. Yang dewasa. Yang jangan susu lah. Yang dewasa artinya begini. Hanya kayu apa? Jangan negatif dulu lah. Enggak, boleh ke dulu. Pembicara kita dong. Oh, kayu. Bukan. Kita Sama-sama. Ayo, Jadi sama-sama. pertanyaannya yang dewasa. Iya. Pikirkan, boleh didiskusi gitu kan. Kalau masih ragu-ragu, diskusi lagi, bener nggak gua begini gitu kan. Nah, jadi pertanyaan yang dewasa itulah yang membuat kita dewasa. Lalu pertanyaan yang dewasa, pemberitaan yang dewasa dipertanyakan yang anak-anak, wah itu akan ribut, akan apa namanya, menjadi tidak baik. Baik, menunggu makanan masuk, nanti kita stop dulu ya. Baik, saya undang 1-2 pertanyaan dulu. 1 pertanyaan. Pak Ucup tuh yang biasa khotbah. Ya, awe dulu, awe. Ini Mengenai kita ya. Ayo mas semua juga bisa dia. Yohanes 14. Ini memang betul-betul Yohanes 14 ayat 6. intinya bro. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Di mana aku berada, Engkau pun berada. jadi kita harus berada dengan Kristus itu sendiri. Ya itu Tapi Christ ketika- in you. Nah, dia bilang gini, di mana aku berada, engkau berada. Aku kesana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kesana ini apa itu? Surga. Karena kita tanpa dia salib, kita nggak ada di sana bros, gitu. Nah itu maksudnya. Pak Ya. Ison. Gimana Pak Ison? Ya. Ya, Di sana itu pertanyaan ya. kemana? Satu dulu. Ya, B. itu aja. Satu lagi sebelah sini. Satu lagi sebelah sini. Ya, oke. Jadi gini ya, apakah yang disebutkan perkataan Yesus itu semua adalah roh? Karena Tuhan Yesus kan mengatakan waktu di kayu salib, pada hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Dan Firdaus di Wahyu itu kan ada di Yerusalem baru. Nah ini pertanyaan saya ya, lebih khusus, Yerusalem baru itu apakah bersifat spiritual ataukah bersifat fisikal? Itu pertanyaan. Karena gini ya, di Wahyu sangat terperinci. Ada sungai kehidupan, ada pohon, ada buah. Oke. Good answer. Sekarang pertanyaannya, Dua aja dong bros. Yerusalem baru itu apa tadi? Fisik Atau fisikal spiritual. atau spiritual? Meskipun fisikal di dalam roh ya, karena kita meninggalkan semua di dalam Udah, roh. pertanyaan itu aja, Pak. Cukup. Cukup. Baik. Pertanyaan panjang. Dua aja Gus. cukup. Baik, beri tepuk tangan dulu buat pertanyaan dong. Pertanyaan itu susah loh yang dewasa kayak gini gitu loh. Ya. Oke, Dewasa silakan. Pak pembicara kita. Thank you Bro Alex. Mungkin kita kembali selalu kita perlu melihat jawaban dari ayat yang tertulis. That is very authentic, that is very ultimate, that is the legal, most authorized punya answer. Mungkin kita bisa melihat Yohanes 14 sampai 3 bro. Iya, Sampai 3. Itu kan menyangkut ke sana. Jadi jangan gelisah. Tuhan Yesus itu memberikan satu assurances. Jadi kita jangan giving any single doubt mengenai Dia, karena apa dikatakan sini, yaitu semuanya ini
Aku telah menyediakan tempat bagimu, ya kan? Jadi semuanya ini in conjunction dengan soal nanti kita where to go setelah after death, ya, kematiannya itu. Jangan gelisah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak demikian, aku mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Iya, betul. Jadi gini, Ke situ itu yang penting. kita di dalam ayat firman Tuhan harus kita punya basicnya dulu. Dan dari situ kadangkala muncul seolah-olah tempat atau sebenarnya itu kita identikkan dengan satu tempat, satu physical, which is not necessary. Nah, coba kita lihat gini. Ayat ketiga selanjutnya yang dimaksud itu apa? Apabila aku pergi ke situ telah menyediakan tempat bagimu. Nah, ini intinya di situ kan. Aku datang kembali membawa kamu ke tempatku, ya, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Nah, again Indonesian punya translation ini saya kira kurang tepat. Coba kita kembali ke Inggrisnya. Dikatakan gini, if I go and ayat 3 ya, if I go and prepare a place for you, I will come again and apa? Receive you to myself. Bukan ke tempatku di mana aku sudah, bukan, myself. Aku akan menerima kamu di dalam diriku sendiri. Itu yang dimaksud tempat. Maksudnya gitu loh. Nah, ini yang dimaksud where to go-nya ini kemana ini? Coba kita lihat. Ini gini, Alkitab ini kalau di penggal-penggal chapter-chapter itu karena ulahan konsili waktu itu untuk ini itu. Tetapi kalau original itu semua tidak ada ayat-ayat, tidak ada ini, semuanya tertera. Nah, coba kita lihat sebelumnya ayat 37 bro. Mungkin ini kan Yohanes 14, kita lihat 13 supaya kita dapat picture. Yang dimaksud di sini menyediakan tempat pergi itu pergi apa gitu kan, supaya kita bisa pick the right itu. Nah, di sini dikatakan Simon Petrus kemana engkau pergi? Nah ini ya kan ditanya sama ini. Yesus ngomong, kalau ya aku pergi kamu nggak bisa ngikutin sekarang. Dia bilang gitu. Nah terus Petrus mengatakan, mengapa aku tidak dapat mengikuti? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nah that is something sudah relevansinya apa? Pergi ke tempat kematian ini. Yang dimaksudnya adalah salibnya Kristus yang akan menunaikan salibnya itu. Petrus, you nggak bisa ikut sekarang. Bener, akhirnya Petrus ikut, tapi waktu itu tidak bisa. That's what Jesus maksudnya itu, gitu kan? Nah, dari situlah kita tahu, bukan gini. Kan banyak orang interpret bahwa pergi ke sana, makanya sekarang kita masih in waiting. Makanya kita sekarang masih menunggu. Karena bahkan sampai ada ngomong, proyeknya belum selesai, masih dibangun ini itu, dan mansionnya masih dibangun, dan nanti kalau sudah baru kita nanti diundang. Bukan begitu. Yang dimaksud ke situ itu tidak lama. Dia harus accomplish dia punya crucifixion. Dia harus accomplish dia punya penggenapan, dia punya salvation, punya entry gate-nya yaitu di atas kayu salib itu. Karena di sini bicara soal nyawa-nyawa dan sebagainya, yang Petrus mau menyerahkan. Yesus no, it's not this time. You cannot go. Let me do first. Nah, itu artinya gitu. Maka itu setelah dia selesai di tempat itu, aku akan datang lagi menjemput. Nah, itulah kedatangannya dia yang sudah fulfill. Setiap orang yang percaya sudah dijemput, dan kemana? Bukan ke surga, ke tempat-tempat fisik, tidak. To myself, yaitu I in you, you in me. Inilah semua terkonek semuanya ini, bahwa semuanya itu sudah tersedia, that we are now in Christ. Christ already in us. Nah, inilah kekekalan yang Tuhan sudah confirm dan sudah provide, sudah berikan untuk setiap kita semua itu. Gitu bro, ya kan? That is answer mengenai hal ini supaya kita tahu kontekstualnya apa. Ayat sebelumnya itu jelas mengatakan, yaitu bicara soal kematian, yaitu mengenai salibnya itu. Kedua, sebelum kita makan, iya. Yang kedua Pak, ya. yang kedua Pak itu Pak Chris. Ya. Physical atau apa? Ya. Spiritual Atau Saya tahu maksudnya, yang dimaksud Pak tuh Chris. Pak Chris, precise ini itu as if this is a physical punya account. You know what?
Ada hamba Tuhan yang pernah ngomong, itu kalau Yerusalem baru, itu ukuran sekian hasta dari emas dan sebagainya, pernah di-measure seperti apa yang dikatakan itu. Itulah sebesar kurang lebih New York City. Di dalam benak pikiran kita mulai berpikir gini, is that true that so-called surga Yerusalem baru itu adalah as big as, not more than a New York City? Well, Tuhan Yesus berulang kali ngomong gini, aku ini kakiku ini di tumpuan di bawah bumi, bentangan langit ini pun tidak bisa menampung keberadaanku, ya kan? Itu perjanjian lama mengatakan gitu, perjanjian baru dalam Kisah Rasul pun diulang lagi. Jadi aku tidak mau tinggal di dalam buatan tangan manusia. Again, it is a reconfirmation, nothing to do dengan physical. Karena Tuhan punya omnipresent, itu sudah nggak bisa accommodate any physical thing. Cannot, everything is spiritual. Nah, untuk reconfirm lagi, coba bro, kita lihat, ya. Nah, maka itu aku diam, ini itu membangun dengan tubuhku. Ini semua spiritual punya realm. Jadi gini, seperti Tuhan Yesus mengatakan, perkataanku ini adalah roh dan hidup. Jadi inti dari kita memahami Alkitab, pada intinya, pada pokoknya itu spiritual, betul. Tapi tentunya nyerempet-nyerempet ada fisikalnya, ada. Tapi intinya, that is talking about spiritual. Misalkan, I am the way, itu semua spiritual. I am roti kehidupan, datang dari, itu semua spiritual. Nggak ada yang akulah anggur baru. Jadi aku ini semua represent all the spiritual meaning, dan tidak ada yang physical itu, sekali lagi. Nah, tapi untuk mereconfirmation mengenai Yerusalem baru, hasta pikiran apa dengan mas, coba kita lihat Wahyu 21 bro, ayat Wahyu 3:12. Wahyu 3:12. Ya. Nah, inilah yang dimaksud bait suci Allahku, dan kita tinggal di dalamnya, sudah tidak keluar lagi. Jadi bayangin, semua orang ini di dalam Yerusalem baru itu. Semua orang tuh di dalam Di dalam tubuhku itu, tubuh Kristus itu. How can we accommodate dengan hasta ini itu dan lain-lain? Di sini pun juga dikatakan kita menjadi soko guru, ya kan? Kota Allahku, Yerusalem baru yang turun. Dan kita sudah tidak akan keluar dari situ lagi. Kita ini sudah di dalam Yerusalem barunya secara arti rohnya ini, dan memang kita sama dia sudah menjadi satu. Karena apa? Sudah menjadi bentuk suami istri. Nah, itu yang diartikan. Ya mungkin tuh reconfirm lagi bro, Wahyu 21 ayat 17. Ada satu ayat, ini juga kita perlu teliti kadang-kadang gini untuk reconfirm apa yang dimaksudnya ini. Lalu yang mengukur temboknya, tadi yang dikatakan kan, hasta sekian, 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Nah, ini di dalam English punya translation, kalau kita dig out lagi, inilah simbolis. Makanya katakan dengan hastanya semua ukurannya malaikat juga. So called angelic punya number, that is no longer physical. That is just a kind of symbolic punya number yang di-describe di situ, which is of course is not as big as like New York City yang by all means is not that sort of thing possible gitu loh. So itu supaya kita tahu bahwa Yerusalem baru whatever itu adalah pure, ada tidak lain bagaikan pengantin perempuan. Itu tulisannya di situ tadi gitu. Jadi Yerusalem itu pengantin perempuan siapa? Kita ini perempuan yang menjadi anggotanya, menjadi comprise of all of us sebagai believer ini, sebagai Yerusalem barunya. Dialah kepalanya, kitalah tubuhnya itu, dan dia diem di tengah-tengah kita semua, seperti sekarang ada di setiap dari kita semua. So again, please understand bahwa nothing is physical, apalagi important issue like this. So again, it's never regarded as a physical, but spiritual.